Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Yang pertama, saya ingin memperkenalkan diri. Nama saya Slamet Thahirin, peserta PPG dalam jabatan Kementerian Agama Republik Indonesia tahun 2021 LPTK IAIN Pekalongan. Dalam kesempatan ini, saya akan menyampaikan proposal PTK dengan judul meningkatkan hasil belajar dan aktivitas peserta didik materi sejarah perjuangan Nabi Muhammad SAW periode Makkah dengan menggunakan model pembelajaran NHT pada pelajaran PAI dan BP kelas 8B SMP Negeri 5 Pekalongan tahun pelajaran 2021-2022. Yang pertama, bab 1 adalah pendahuluan. Di dalam pendahuluan ini ada 4 hal yang ingin saya sampaikan. Yang pertama berkaitan dengan latar belakang masalah, kemudian rumusan masalah, tujuan penelitian, dan manfaat penelitian. Pada latar belakang masalah, ada beberapa hal yang ingin saya sampaikan di SMP Negeri 5 Kota Pekalongan. Hasil belajar peserta didik pada materi sejarah perjuangan Nabi Muhammad SAW periode Makkah masih rendah. Aktivitas belajar peserta didik pada kelas 8B masih rendah. Peserta didik sulit memahami materi tentang perjuangan Nabi Muhammad SAW periode Makkah. Sikap peserta didik terhadap pembelajaran PAI dan BP umumnya masih rendah. Peserta didik sebagian besar tidak bisa menyelesaikan tugas yang diberikan guru. Kemudian yang kedua, rumusan masalah. Dari latar belakang yang sudah disampaikan di atas, maka rumusan masalahnya adalah sebagai berikut. Apakah dengan penerapan model pembelajaran NHT dapat meningkatkan hasil belajar peserta didik kelas 8B di SMP Negeri 5 Pekalongan tahun pelajaran 2021-2022 tentang materi sejarah perjuangan Nabi Muhammad SAW periode Makkah pada pelajaran PAI dan BP? Kemudian yang kedua, apakah dengan penerapan model pembelajaran NHT dapat meningkatkan aktivitas peserta didik kelas 8B di SMP Negeri 5 Pekalongan tahun pelajaran 2021-2022 tentang materi sejarah perjuangan Nabi Muhammad SAW periode Mekah pada pelajaran PAI dan BP? Selanjutnya, tujuan penelitian. PTK ini bertujuan untuk menguji penerapan model pembelajaran NHT untuk meningkatkan hasil dan aktivitas peserta didik materi sejarah perjuangan Nabi Muhammad SAW periode Makkah pada pelajaran PAI dan BP kelas 8B SMP Negeri 5 Pekalongan tahun pelajaran 2021-2022. Manfaat penelitian. PTK yang dilakukan ini diharapkan memberikan manfaat berupa yang pertama, bagi guru dapat memberikan semangat kepada guru untuk semakin kreatif dalam mengajar. Kemudian bagi peserta didik dapat meningkatkan hasil dan aktivitas belajar peserta didik. Bagi sekolah, memberikan kontribusi kepada sekolah dalam rangka peningkatan kualitas lembaga. Selanjutnya bab 2, kajian pustaka. Dalam kajian pustaka ada 3 hal yang ingin saya sampaikan. Yang pertama, pembelajaran PAI dan BP di SMP. Yang kedua, strategi pembelajaran NHT. Dan yang ketiga, hasil belajar PAI. Yang pertama berkaitan dengan pembelajaran PAI dan BP di SMP. Pendidikan agama Islam dan budi pekerti adalah pendidikan yang berlandaskan pada akidah yang berisi tentang keesaan Allah Subhanahu wa Ta'ala
sebagai sumber utama nilai-nilai kehidupan bagi manusia dan alam semesta. Sumber lainnya adalah akhlak, yang merupakan manifestasi dari akidah, yang sekaligus merupakan landasan pengembangan nilai-nilai karakter bangsa Indonesia. Dengan demikian, pendidikan agama Islam dan budi pekerti adalah pendidikan yang ditujukan untuk dapat menserasikan, menselaraskan, dan menyeimbangkan antara iman, Islam, dan ihsan. Kemudian yang kedua, strategi pembelajaran NHT. Salah satu usaha untuk meningkatkan hasil belajar peserta didik adalah dengan penerapan pembelajaran kooperatif tipe NHT, Numbered Head Together. Pembelajaran kooperatif mewadahi bagaimana peserta didik dapat bekerja sama dalam kelompok. Konsekuensi positif dari pembelajaran ini adalah siswa diberi kebebasan untuk terlibat secara aktif dalam kelompok mereka. Siswa harus menjadi partisipan aktif melalui kelompoknya, sehingga dapat membangun komunitas pembelajaran learning community yang saling membantu antara satu sama lain. Kemudian, menurut Kurniasih, ada beberapa kelebihan dan kelemahan dari NHT ini. Yang pertama, kelebihannya dapat meningkatkan prestasi belajar peserta didik, mampu memperdalam pemahaman peserta didik, melatih tanggung jawab peserta didik, menyenangkan peserta didik dalam belajar, mengembangkan rasa ingin tahu peserta didik, meningkatkan rasa percaya diri peserta didik, mengembangkan rasa saling memiliki dan bekerja sama. Setiap peserta didik termotivasi untuk menguasai materi, menghilangkan kesenjangan antara yang pintar dan yang tidak pintar. Terciptanya suasana gembira dalam belajar. Ini menurut Kurniasih. Sementara menurut Handayana, ada beberapa kelebihan dan kekurangannya juga. Nanti untuk kekurangan akan saya sampaikan setelah ini. Kelebihannya menurut Handayana, membiasakan peserta didik agar mampu bekerja sama dan menghormati ide orang lain. Melatih peserta didik agar mampu menjadi tutor sebaya. Memupuk rasa kebersamaan. Membuat peserta didik menjadi terbiasa dengan perbedaan. Adapun kelemahannya, ini menurut Kurniasih ada 3. Dan nanti yang ketiga adalah menurut Handayana. Menurut Kurniasih, kelemahan yang pertama, ada peserta didik yang akan takut atau merasa terintimidasi bila memberi nilai jelek kepada anggotanya, bila kenyataannya peserta didik lain kurang mampu menguasai materi. Kemudian terdapat peserta didik yang mengambil jalan pintas dengan meminta tolong pada temannya untuk mencarikan jawabannya. Konsekuensinya, mengurangi poin pada peserta didik yang membantu dan yang dibantu. Apabila pada suatu nomor kurang maksimal mengerjakan tugasnya, tentu saja mempengaruhi pekerjaan pemilik tugas lain pada nomor selanjutnya. Ini menurut Kurniasih. Sedangkan menurut Handayana, kelemahannya adalah peserta didik yang sudah terbiasa dengan cara konvensional akan sedikit kewalahan. Kemudian pendidik harus memfasilitasi peserta didik dan tidak semua siswa akan mendapatkan giliran. Selanjutnya, hasil belajar PAI. Hasil belajar dapat dengan mudah dijelaskan dengan memahami 2 kata yang membentuknya, yaitu hasil dan belajar. Kata hasil menunjukkan pada produk atau perolehan sebagai akibat dilakukannya sebuah proses yang menyebabkan terjadinya perubahan pada input dari sebuah sistem. Belajar menunjuk pada sebuah proses yang ditandai dengan adanya interaksi antara komponen-komponen pembelajaran. Hasil belajar
merupakan dasar untuk menentukan tingkat keberhasilan siswa dalam proses belajarnya. Kita langsung saja pada bab 3, yaitu metodologi penelitian. Ada 3 hal yang ingin saya sampaikan dalam metodologi penelitian. Yang pertama, setting penelitian, kemudian prosedur penelitian, dan yang ketiga, metode pengumpulan data. Kita masuk pada setting penelitian. Yang pertama, variabel penelitian. Pada penelitian ini menggunakan 2 variabel, yaitu variabel bebas dan variabel terikat. Adapun variabel bebasnya adalah metode pembelajaran NHT atau IK. Sedangkan variabel terikatnya adalah hasil belajar dan aktivitas peserta didik atau Y. Yang kedua, siklus penelitian. Penelitian tindakan kelas yang akan dilakukan ini dengan 2 siklus. Siklus 1 dan siklus 2. Kemudian yang ketiga, jadwal penelitian. Penelitian ini akan dilaksanakan selama kurang lebih 4 bulan, yaitu dari bulan September sampai Desember 2021. Selanjutnya, prosedur penelitian. Proses pembelajaran dalam PTK ini dilaksanakan 2 siklus. Tiap siklus terdiri dari plan, act, observe, dan reflect. 4 kali pertemuan pada jam ke-4 sampai ke-5 setiap hari Senin dengan menggunakan model pembelajaran NHT. Prosedur penelitian ini terdiri dari 4 tahap, yaitu perencanaan, tindakan, observasi, dan refleksi atau evaluasi. Yang pertama, tahap perencanaan. Pada tahap perencanaan ini, guru menyiapkan RPP. Kemudian selain RPP adalah LK. Kemudian instrumen observasi untuk guru, instrumen observasi aktivitas peserta didik, dan instrumen tes. Kemudian pada tahap tindakan, siswa dibagi dalam kelompok. Setiap siswa dalam setiap kelompok mendapatkan nomor tentang sejarah perjuangan Nabi Muhammad SAW periode Mekah. Penugasan diberikan kepada setiap siswa berdasarkan nomornya terhadap tugas yang berangkai tentang sejarah perjuangan Nabi Muhammad SAW periode Mekah. Misalnya, siswa nomor 1 bertugas mencatat soal, siswa nomor 2 bertugas mengerjakan soal, dan siswa nomor 3 melaporkan hasil pekerjaan, dan seterusnya. Jika perlu, guru bisa menyuruh kerjasama antar kelompok. Siswa disuruh keluar dari kelompoknya dan bergabung bersama beberapa siswa bernomor yang sama dari kelompok lain. Dalam kesempatan ini, siswa dengan tugas yang sama bisa saling membantu atau mencocokkan hasil kerjasama mereka. Kemudian kita lanjutkan ke tahap observasi. Dalam tahap observasi ini diperlukan adanya observer, yaitu guru pendidikan agama Islam yang senior. Dalam hal ini adalah Bu Naimah selaku senior saya. Observer tugasnya apa? Tugasnya adalah mengamati dan mengambil data tentang cara guru mengajar, kemudian belajar siswa, maupun aktivitas yang dilakukan oleh guru dengan mengisi instrumen yang sudah disediakan. Dan yang keempat adalah refleksi. Kemudian yang selanjutnya, yang ketiga berkaitan dengan metode pengumpulan data. Dalam metode pengumpulan data ini ada beberapa hal yang dilakukan. Yang pertama, observasi. Yang kedua, wawancara. Kemudian yang ketiga, dokumentasi. Yang keempat, tes. Dan yang kelima, dengan LK. Demikian paparan proposal PTK yang dapat saya sampaikan. Mudah-mudahan dapat diterima. Mari kita baca hamdalah, alhamdulillahirabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.